Sobat Gen, kita kembali lagi di ini masih ganas ini ya. Ganas di weekday. Ganas di hari Kamis. Ganas di hari Kamis itu seperti melihat salak tapi berbiji durian. Seperti melihat salak di atas sayur asem. Aneh ya, Aneh banget, seperti melihat Bang Haji Rhoma Irama membawakan lagu BTS. Permission to Dance. Kemarin dia nyanyi aneh banget loh. Kenapa emang? Rhoma Irama di Pesta Pora, dia nyanyi gini, kan petiklah bintang gitu kan. Jeng jeng jeng. Dan bawalah pulang. Iya. Berikan kepada Ding, ding. Rhoma Irama. Iya. Tapi King, itu kita harus menyadari bahwa Bang Haji Rhoma yang membawa dangdut sebesar ini. Benar. Dan nanti di Synchronize Fest Ya. ada Umi Elvi Sukaisi bersama Tokyo Ska Orchestra. Bawain lagu, bawain ska. Bisik-bisik tetangga akan diskain. Gokil. Mandi madu, lengket. Yang rasa jeruk kaki madu ya. Madu TJ. Bu, request dong Bu Elvi, madunya yang rasa jeruk ya. Tapi gue gak sabar banget nonton Umi Elvi karena di hari yang sama saat gue manggung nanti gitu. Tapi di hari ini kita tidak berdua saja Bang untuk bersiaran hari ini kita. Iya, hari ini kita kedatangan tepung bumbu ya. Enggak lah, kita kedatangan tamu spesial. Yang kita datangkan langsung dari bilangan Jakarta. Dari Jakarta. Dan dia cukup lama berkiprah di daerah, mungkin daerah Pejompongan, Teluk Gong sampai ke Tiga Raksa dan Jembatan Pesing. Kita mau memanggil, ini adalah salah satu Sobat Gen yang konon katanya dia penemu per dari kasur Gudo. Jadi kita panggil aja nih sekarang nih ya. Ya. Kita bersiaran bersama Nando. Mana Nando? Ayo Nando masuk. Nando nih Sobat Gen yang mendapatkan kesempatan untuk siaran di Gen FM. Benar, dan dia berkesempatan siaran. Wah Nando. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Gos efek dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan. Nando membawa buah tangan. Nando membawa apa nih Nando? Oh, membawa Gucci buatan Nando. Ini boleh Nando dipakai handsetnya buat biar kedengeran suaranya Nando. Nando gemes banget ya. Nando kalau kita Nando lagi beri-beri apa? Enggak dong. Lagi panda. Hijau. Benar. Biar satu tim ini. Oh iya benar. Karena Gen kan warna hijau ya. Dan jujur. Nando, apa kabar Nando? Baik banget. Nando, thank you ya udah datang ya Nando ya. Thank you juga loh udah boleh datang di sini. Boleh. Ini pintu selalu terbuka buat Nando. Jadi Nando silakan datang jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Silakan ya. Enggak mau. Jatuhnya sis kamling ya. Tapi Nando, kenapa tertarik daftar di Gen untuk siaran bareng bersama kita? Oke, so jadi tuh sebenarnya kan gue pernah siaran kan zaman kuliah. Oh, zaman kuliah siaran. Terus kayak rada kangen dikit gitu kan Cenah. Oh iya. Kok Cenah emang Nando orang Sunda? Enggak. Orang mana? Teluk Gong. Enggak. Aku bocahan Grogol. Aku anak Jakbar abis. Jakbar bro. Yo, Jakbar Pride nih. Jakbar Pride dia. Apa tempat di Jakbar yang harus kita kunjungin? Kalau ada teman gue nih datang dari Itali ke Indonesia mau ke Jakbar, kita ajak kemana Do? Iya. Agak jauh ya. Kalau dari Itali, menurut gue yang wajib adalah mie Aceh depan Binus. Mie Aceh depan Binus. Kenapa memang karena lu merekomendasikan itu? Menurut gue, apalagi kan Jakarta nih tadi pagi habis hujan ya. Iya. Itu tuh mie-nya tuh anget, berempah. Aduh, pokoknya kayak lembek-lembek dayung gitu. Dayung. Gue lebih pengen dayungnya itu. Gue pengen, emang enak sih makan mie Aceh pakai dayung ya. Enggak jadi. Dayung bukan dayung. Pakai dayung dikit. Tapi memang Nando udah lama menggeluti dunia perahu naga gini. Enggak dong. Apa sih? Speedboat. Enggak ya. Tapi afiliator. Kerjaan kamu afiliator. Afiliator itu yang gue tahu itu kan kayak bikin video tapi langsung ada keranjang kuning gitu. Iya. Jadi emang gue tuh afiliator tapi dari brand gitu. Brand gue namanya Doma. Jadi kayak gue tuh sering banget ngejualin nih produk-produk Doma, barang-barangnya gue kasih tau speknya tuh apa aja gitu kan. Tapi Doma apa sih? Doma nih brand tumbler gitu loh. Jadi misalnya nih, ini salah satunya ya. Dia tuh kayak gelas tumbler gitu dan ini tuh udah tahan dingin tahan panas, say.
Jadi kayak misal buat ngopi, buat matcha kan. Oh iya, matcha. Bisa banget. Yang panas-panas bisa di sini. Bisa. Rawon, kalau bawa rawon. Aduh, buntut. Kegedean. Buntutnya doang. Buntut cicak, kalau buntut cicak. Too much. Nggak boleh ya. Kalau buat naruh nugget sama nasi. Oh, ini jadi nasi bekal ya jatuhnya. Tapi kan ada gue lihat tuh yang orang biar tahan anget, beneran Dok, dia pakai tumbler yang kayak gini nih, diisi nasi. Ditaruh nasi, di atasnya telur rebus gitu-gitu. Itu bubur sumsum kali. Enggak, gue lihat nasi lauk. Itu Mas ya, lu lihat. Memang jangan disamain Grogol sama daerah rumahnya sini, dia itu. Kalau sobat kan nggak tahu, daerah rumahnya namanya aja udah aneh alias apa? Cinyosok apa di tuh? sana lebih tinggi semak-semak daripada mall. Hutan. Nama bener Cinyosok. Ada lagi sebelahnya itu namanya Burangkeng. Aduh. Jauh Dok. Jauh Lo jarang lah ke sana. Lo kena malaria lo sana. tapi dia produknya punya sendiri, pabrik sendiri apa gimana, Dok? Dia sebenarnya semua tumbler tuh pabriknya ada di Cina, say. Di Cina. Iya, dan dia ini satu pabrik sama brand-brand ternama itu. Gitu. Oh, tapi sistem bekerjanya sebagai afiliator brand itu seperti apa? Basically gue cuman kayak menjajakan lah nih tumbler gue via sosmed gitu kan. Baik itu IG maupun TikTok gitu, itu gue promosiin semua. Kayak keranjang kuning dan pastinya. Jadi gini, lo kan mempromosikan barang lo sebagai seorang afiliator, lo menjual produk-produk lo ini kan. Nah, memang lo dari dulu udah seorang afiliator, apa baru pas punya produk ini, lo kepikiran jadi afiliator? Jujur, gue tuh belum pernah banget gak kepikiran, say. Kayak maksud gue zaman dulu gak ada kan yang namanya afiliator. Terminator ada. Terminator. Listrik. Sebelum kita lanjut ke daerah Terminator dari Nando, ya nanti kita tanya-tanya ya. Kita akan mempersembahkan lagu dari Dere, dan semoga cepat sembuh Dere ya, karena kemarin ada kabar buruk di Pesta Pora. Di sliding sama Sol Campbell katanya di bukan. Enggak, tapi memang Dere sempat sikut-sikutan sama Isak di perebutan masuk ke Liverpool. Oke, ini dia Puspa dari Dere. Sobat Den, kita kembali lagi dan masih bersama Nando, sang afiliator nomor 1 dari Grogol. Dari Teluk Gong tuh Jakarta Barat gak sih? Grogol Jakarta Barat. Grogol. Kalau Teluk Gong mana? Ini kayaknya di Tangerang deh. Iya, itu kayak daerah pelosok, nader pelosok deh. Beda. Tapi enak banget Teluk Gong ya namanya. Tinggal di mana Bang? Teluk Gong. Dekat Balaraja kalau Tiga Raksa. Beneran. Itu gue pernah tahu di situ. Kunciran tol ada. Itu samping Alam Sutra. Gimbalan? Enggak ada. Merek sepatu itu Timbaland ada. Tapi Nando masih sama Nando nih. Enggak, gue penasaran. Nando ternyata belum punya pengalaman sebagai afiliator. Yes. Jadi baru menekuni pas lu udah punya produk ini. Nah, apa yang akhirnya mendorong lo untuk jadi afiliator dan strateginya menjual barang-barang lo ini sebagai afiliator? Oke, sebenarnya itu kan dulu gue tuh emang anak sosmed kan. Anak sosmed. Anak agensi gitu kan. Terus habis itu kayak ternyata bos gue ngelihat kayaknya lu lebih cocok jadi afiliator deh gitu, bantuin jualan sekalian gitu. Terus gue literal diajarin. Seperti apa awalnya? Kayak awalnya gue malah disuruh live TikTok dulu. Live TikTok terus yang kayak gue hahaha terus yang kayak, karena intinya biar luas gitu loh ngomongnya. Biar yang kayak tahu juga produknya gimana gitu. Akhirnya setelah dilihat, penjualannya oke nih gitu. Dasarnya matre deh kayaknya, gue dimanfaatin. Lu dimanfaatin. Lo katanya biar luas ini ya, diurut-urutin leher lu. diurut orok. Tapi emang berarti ilmu lo pas lagi di radio zaman kampus kepake lagi dong? Jujur kepake lagi, kan sempat hilang kan. Soalnya nggak pernah. Terus gara-gara disuruh latihan lagi, ngomong lagi akhirnya muncul lagi. Gitu. Berarti emang pada basicnya lo seneng untuk bikin konten, untuk ngobrol, untuk iya gitu ya. Benar. Iya sih, dia suka berpublic speaking. Jurusan lo apa dulu? Meskom, anaknya broadcasting. Meskom, komunikasi massa. Gue juga komunikasi tapi di PR. Gue PR, tapi gue kan kalau di kampus gue tuh ada broadcasting, PR sama markom gitu. Jadi gue ngambilnya PR, gue penjurusan gue. Nah, tapi kan lo kuliah,
terus kerja di agensi. Emang keluarga nggak? Ngapain sih Dok? Kerjaan lu kok jadi kamu kok begitu kerjaan ada gitu-gitu. Kamu kerja dong di Kemendikbud di tapi ada jujur BUMN ditawarin gitu-gitu. ditawarin kayak jadi PNS dong, daftar PNS biar nanti apa namanya dapat tunjangan. Ih kata gue. Oh, berarti dia nggak mau dia. Nggak Lu mau. kelahiran berapa, Dok? Nado kelahiran berapa? 2003. 2003. Gen Z. dia lahir gua kuliah. Gua udah kuliah semester 1. Gua kelas dia baru berapa ya? lahir. Gua kelas 2 SD. Dok, tapi Dok ya, beneran orang tua nggak khawatir dengan pekerjaan lo yang sekarang gini. Iya. Meyakinkan Jujur. orang tua di era sekarang itu kan menurut gua rada sulit loh. Iya, lo lihat aja Madun mau jadi pemain bola, orang tuanya kan nolak. Iya, Iya, bener. dimarahin. Nggak boleh, iya. Makanya si Martin rese banget. Iya, tuh. Martin anak orang kaya. Dia mana orang kaya main bola mah boleh. Iya. Orang ada mah bebas. Nah, apa, Gimana, keluarga lo nggak yang gimana? Jujur sih awalnya mereka sih fine aja sih. Kayak mereka tuh surprisingly justru mendukung gue gitu loh. Bahkan gue tuh dibeliin tripod segala macam. Terus kayak Wah, waktu Bisa itu dari rumah. bisa Oh, bisa dari rumah. Pak. Iyalah, Kan gue ke kantor aja tuh cuma 3 kali seminggu. seminggu 3 kali. Kayak minum obat. Terus Wih. Terus habis itu yang kayak misal setiap kali gue lagi nge-tag konten gitu kan ya, mereka kayak literal diem sendirinya yang kayak Dodo ini lampu nyalain gitu. asli kayak gitu. Jatuhnya kayak gue disuruh SMR campur risik. oh, tapi Anak kita lagi Eptanas. lu Eptanas udah UN kalau Udah dia. UN. Lu UN ya? Oh, udah enggak Tahu nggak? UN udah nggak ada di zaman gue. UN udah enggak Udah nggak ada. Bang. Terus apa namanya? Ujian sekolah doang. Apa ya namanya? USBN ya? Apa sih? Ujian sekolah berbasis negara. Oh, kalau gua masih UN. Lu Eptanas. Gue Eptanas. Gua UN, ini udah nggak ada. Jadi kita Iya. 3 generasi Iya, yang lu berbeda berarti nih. kelihatan Gen Z ya? tuanya. Gen Z ya, Gen Z, Gua gendongannya Gen Z. tadi dia ngomong pelan. Udah, tapi makanya gue diemin aja, nggak gue tanggepin. Pelan, Iya. tapi kayak gua orang dia lahir gue kuliah, orang tua apa? kelihatan tuanya. Iya makanya. Tapi gini, emang kadang-kadang orang tua itu kan sekarang ya, buat zaman sekarang ya, Gen Z itu pilihan kerjaannya banyak Dok. Bener nggak Iya. Dok? Kalau Tsunami zaman data, tsunami iya data. zaman gua dulu mungkin kerjaan itu ya harus di kantor. Oh iya. Bener Om. Manggilnya Om, Nggak emang gua boleh. orkes musik. Iya benar sih OM ya. Tapi Dok, Ya. kan kalau soal apa namanya pekerjaan seperti ini kan meyakinkan orang tua mungkin rada. Kalau untuk pas zaman kita kan rada Iya. susah ya. Kalau sekarang kan karena makin banyak, pasti kan lu membuktikannya dengan hasil dong. Betul. Penghasilan. Penghasilan paling banyak lu ngejual ini. Aha. Paling Sebagai banyak afiliator dah, sebagai afiliator. Oke. Kita ngomongnya Banyak sebagai berapa? afiliator. Ini kalau misal gue afiliator aja as sosmed ya, Iya. itu gue bisa dapat sampai kayak double digit lah. Tapi jangan seneng dulu. Double digit masuk ke kantor tuh. Waktu dulu kerja iya. karena dulu di kantor. Sekarang tapi- lu masih kantor gak sih? Masih. Oh. Masih ada kantornya. Cuman kayak Oh, at iya, least iya. dari double digit itu gue dapat sekian persennya Oh, lah. iya, berarti- Ya 2,5% lah ya kayak zakat. Iya Wih. jangan. Enggak lah, paling Oh. paling berapa sih persenannya? Kurang lebih tuh kadang 10 80% kayak kaca film. 10% buat gua, kalau nggak 10%. 7% buat gue Oh, gitu loh. lumayan Bang. lumayan. Kalau misalnya 20 Lumayan. juta dapat 20% ya. Sehari Iya laku kan. 14 juta botol. Nah, 14 juta botol sih. itu too much namanya, ngabisin gudang. Semua orang nggak ada yang nggak ada yang makan Bang, minum semua. Kagak ada isinya juga. Tapi gimana sih cara lu menjualnya sampai orang mau beli itu gimana? Gue pengen tahu dong. Ya gini. Simpelnya gini. Misalnya gue mau jadi afiliator. Yes. Apa yang harus gua sama Nehru belajarin sebagai basicnya tuh gimana? Iya. Sambil lu ini nih, sambil lu kayak contohin ke kita kayak Praktekin ya? sampai kita pengen beli gitu. Oke. Jadi kayak mungkin sesimpel kayak kan perlu ada namanya bridgingan dulu yang kayak Poin Iya, pertama belajar bridging. belajar bridging, Oke. cari dulu yang relate, kayak siaran ya. Iya. Terus. Habis itu yang kayak hari ini tuh panas banget deh, tapi enak-enak tuh misalnya kita minum es dingin-dingin, nah pakai tumbler biar esnya nggak mencair. Nih gue ada tumbler Doma namanya Gosip 480 ml. Dia ini warnanya emerald, jujur hijau banget, mentereng gitu kan ya. Bayangin kalau ini diisi es cendol. Aduh, sedep banget gak sih? Makanya buruan check out sebelum kehabisan, nanti nangis. Begitu. Oh, keren. Ih, hari ini panas banget sih ya. Paling enak panas-panas segini pakai kutang. Silir. Oh, emang lebih harus bisa merayu ya. Iya, berarti enggak ya? Bener. harus bisa nyari masalahnya. Ya kan, terus di-bridgingin ke produk, Yes. terus baru dikasih takut-takutin jangan sampai nyesel kehabisan. Itu Gitu. jujur ngaruh banget. Oh, ngaruh. Karena itu kan bermain psikologi ya. Iya. Iya. Coba kalau Nando tadi misalnya
paling enak ya minum es pakai tumbler, tapi tenang aja tumblernya ada banyak, ada miliaran di gudang kita. Jadi ada self urgency. Nggak ada orang mau beli. Benar. Kalau nggak mau beli sekarang masih ada orang yang lain. Kalau nggak mau beli nggak apa-apa, terus gua pakai sendiri. Mampus gitu kan. Gua mandi aja pakai tumbler, gua mandi pakai tumbler. Lo harus dikasih urgent ini ya. Self urgency-nya. Self urgency. Kenapa kalau lo nggak beli, lo bisa ketinggalan zaman, lo bisa kehabisan, lo bisa rugi. Betul. Apalagi tumbler kan udah jadi lifestyle. Iya, tumbler udah jadi lifestyle. Tumbler gua aja diambil orang. Wih, orang nih ya datang ke festival. Biasanya yang hilang apa? Dompet, handphone. Gua diambil tumbler gua. Mereknya apa? Nggak usah sebut merek lah. Toshiba. Karena Bang Pican merek tumbler Toshiba, kita mendengarkan lagu Yovie Nuno dulu. Ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol. Siap. Sama Nando. Jangan mana-mana Nando pengen pulang dulu nih. Ada ini nggak? Alat pasung biar nggak bisa keluar. Jadi rantai aku. Menjaga hati dari Yovie Nuno. Masih di Gen 98,7 FM. Ganas. Kita masih di Ganas. Ini Ganas di hari Kamis. Ini mau tau gak lu, kalau Ganas itu biasanya kan Sabtu Minggu kan. Ganas itu jam 7 sampai jam 10 malam di Sabtu Minggu biasanya. Tapi khusus elu kita siaran di hari Kamis, karena Nando hari Sabtu Minggu nggak bisa. Iya, karena Nando Sabtu Minggu dia harus jalan-jalan ke Singapura. Iya. Jualan alat berat, kobelko. Manasin Sakai. Tapi Ndo, ini kan lu tadi bilang di jam-jam pertama kita, lu bilang punya experience soal siaran di kampus. Benar. Nah, bener ya. Dan kenapa lu milih untuk menjadi penyiar dulu? Pengen jadi, ada rasa pengen penyiar gitu. Jadi penyiar. Sebenarnya dulu pun gue nggak pernah tahu dan nggak pengen untuk jadi penyiar gitu loh. Malah gue pengennya kayak di TV gitu loh. Terus kayak jadi busa-busaan yang dilempar ke Sule. Enggak dong. Kan jadi artisnya dong. Jadi artisnya. Gue kira dilempar-lempar ke Sule. Terus gimana? Terus habis itu yang kayak ternyata B-Voice lagi open recruitment, dan yang kayak B-Voice nih yang aktif duluan gitu loh. B-Voice itu adalah Radio Binus ya? Benar. Binus, Radio B-Voice. Dan itu kan join tahun 2021 ya. Ada audisi nggak? Ada. Ada audisi semuanya masuk? Nggak bisa semua. Angkatan gue tuh yang daftar 1.500 ya kalau nggak salah. Mbe itu salah satu B-Voice. B-Voice. Penyiar game. Sahil. Sahil kuliah di Binus. Iya. Orang Bantul kuliah di Binus ada ya? Boleh dong. Senior gue tuh. Senior. Senior ya. Binus Kemanggisan kan? Bener, di Kemanggisan. Terus ada seleksinya, ada beberapa tahap gitu. Terus tahap pertama interview general biasa. Hari ini tuh lagi ada interview general. Jadi kayak ditanyanya kayak kenapa masuk organisasi gitu-gitu. Terus habis itu nextnya interview yang kayak kenapa mau jadi announcer. Jujur gue gak expect bakal keterima, karena tuh ada kayak disuruh tebak lagu kan. Tebak lagu itu ada 10 lagu. Gak ada yang gue bener. Gak ada sama sekali. Apa kunci gitar dari lagu Demi Waktunya Ungu? Enggak dong. Enggak gitu. Tebak nada gitu. Dikasih lirik dari Sejauh Mungkinnya Ungu. Nggak tahu. Knock nggak tahu. Nggak tahu. Pantesan lu nggak ngerti. Iya kan? Nebak ada musik terus lo tebak tuh lagu apa? Iya. Berapa lagu, Dok? Ada 10. Nggak ada benar berapa? Nggak ada. Nggak ada dia. 0. Tapi masuk apa ya? Penilaian apa yang bikin lo masuk? Jujur sampai sekarang gue nggak tahu. Kayak kenapa reasonnya apa? Mungkin karena unik aja kali. Karena rambut lurus, rambutnya lurus. Karena kehebatan Nando adalah dari tepung digini-gini jadi mie. Oh, melar. Iya, stretchy. Dibetet-betetin gini, tak. Dibetet-betet gini jadi mie. Nah, wah cocok lo jadi penyiar radio Afuk. Tapi memang lu kenapa tertarik sama radio? Berarti kan lu ada yang kalau gua kenapa tertarik itu karena gua mendengarkan Danang Darto. Gua mendengarkan Rio Wicaksono, Semi Bramantio, Mbe. Gua dengerin. Gua juga cita-cita gua tuh jadi penyiar malah. Demi apa? Iya. Demi bakmi. Demi bakmi. Ya dipetak-petak tadi. Enggak gua. Karena gua tuh baru cari tahu tentang radio setelah gue akhirnya keterima kan itu. Nah, gue cari tahu pas gue lihat-lihat ini ada dua sih. Satu Karaye ada nih harusnya nih. Ini Jamil Raye nih harusnya nih. Ditukar tapi. Nah, jujur gue tuh suka banget lihat siaran dia sama satu lagi Pila sebelah ada lagi nih Pila. Itu mereka berdua karena menurut gue yang berdarah Pila aja Pila. Pila yang diinepin. Pila orang.
Terus Raye, kayak Pila. udah 2 itu. Soalnya kayak menurut gue ternyata announcer seru banget, bisa kayak ngobrol-ngobrol. Bahkan kayak lu siaran sendiri tapi kayak seru gitu loh. Suara Benar. lu didengerin oleh banyak orang gitu. Exactly. Tuh. Dan bisa menghibur orang banyak ya. Nah kan ada podcast. Kenapa lu bikin podcast enggak? Lu bikin podcast enggak? enggak, jujur enggak. Tapi tugas kuliah gue ada bikin podcast. Nah, dari 2 ini yang udah gue alamin, menurut gue kalau siaran radio tuh seenggaknya mereka tuh cuma dengar suara gue gitu loh. Sedangkan kalau misal podcast kan lu direkam gini jadi yang kayak sama juga dong. Emang di podcast ada suara harimau. Kan enggak sih. Maksud gue tuh ada muka gue nya gitu. Oh, kalau ini audio doang. Oh, lu jadi gak pede. Soalnya enggak, lebih karena kayak keep it mysterious aja gitu. Oh, dia pengen misterius. Karena Nando ini suka sekali misterius. Makanya dia kalau tidur dilaci kancut. Jadi ibunya nyari, "Mana Nando? Di mana dia?" Dilaci kancut. Aduh, bau. Tapi Nando nih kalau gua lihat ya, Nando kan dia punya ini ya, speaking apa namanya? Skill, speakingnya tuh bagus. Itu kayaknya salah satu lu yang bikin lu masuk. Bener. Mungkin kali ya. Kursus nggak pernah kursus? Enggak, jujur enggak pernah. Kursus nembak nggak pernah. Ngapain perbakin? Aduh, Gak usah. Tapi nggak pernah. Mungkin enggak pernah. Ini berarti gift. Keluarga lo ada nggak yang jago ngomong gini? Jujur enggak. Semuanya apa tidak terlihat muka gue Cina gini? Jadi siapa tahu ya. Isinya orangnya pada punya toko semua, Kak. Tapi yang gua pelajarin dari banyak yang misalnya orang-orang seperti ini, Chinese ini ya, bersyukur Sanis ya. Gua selalu diajarin cara berbisnis dan berdagang. Berdagang ya. Tapi dia malah milih jadi main barongsai. Wushu, Kak. Oh, Justru Nando ini darah. Gue juga Chinese. Dia Chinese dia. Gue Chinese, nyokap gue orang Cina. Oke. Dari orang Chinese. Nah, memang di keluarga gue tuh suruh Andi dong, nggak ada yang dagang gitu dong. Nah, Citato. Citato, Cina tanpa toko. Cina tanpa tompel. Aduh. Terus kalau dia ini bakat keluarganya turun ke dia. Iya. Nah, akhirnya jualannya tapi nggak lewat toko, tapi jadi afiliator. Bener. Jago ngeyakinin orang. Oh, exactly. Bener, itu yang harus lu, itu darah tuh mengalir loh. Bener-bener. Kita baru kan sadar sih. Iya. Kita tuh turunan kita tuh dari nenek moyang, kakek moyang tuh pasti nurun. Tapi nenek moyang bukannya pelaut, Kak. Oh, ini nenek moyang kita semua ya. Kalau kakek gua zaman Majapahit itu jualan kuda buat pati Gajah Mada ya. Oh, bener. Empu, ada yang kita ada yang empu yang bikin keris gitu. Nah, coba ajarin kita jualan. Lu coba jualan ke gua, coba jualan ke Nehru. Iya. Oke. Apa aja barangnya? Barangnya dari kita ya. Iya, boleh deh barang. Yeah. Karena kan lu kan satu kali ini, karena nanti kita akan ngobrol lagi dan Nando akan ngelit radio. Iya, nih. Tapi di sini gue pengen satu kali ini ya. Satu barangnya jualan coba apa lu pengen barang apa? Kemoceng. Wah, oke. Coba lu jualan kemoceng ke gua sama Nehru. Iya. Oke. Ini ceritanya gue lagi live aja kali ya. Iya, live. Ya. Oke, boleh dong teman-teman. Aduh, yang rumahnya banyak debu, hacu, please banget deh ya. Zaman sekarang 2025, masa rumahnya masih berdebu? Aduh, nggak layak dihuni. Mending menurut gue lo beli ini kemoceng. Udah nggak perlu pakai listrik, bulunya halus nih. Ibarat debu ya, hilang tuntas langsung. Jadi menurut gue buruan check out ya, cepetan. Kalau nggak gue jambak. Bercanda. Beli bang, saya langsung beli. Tapi nggak usah ada bulunya karena buat nyabet. Kalau gue sih gue bilang enggak, saya mau pindah rumah aja, nyari rumah yang bersih. Oh, tajir. Masa kita suruh dagang kita nggak beli juga. Kita udah lihat skill Nando jualan. Abis ini kita akan siaran di Ganas ya. Ganas ya. Ganas akan delete oleh Nando. Oke, ini lagu buat sobagian semua, ada Kotak Tendangan dari Langit.